Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallimun alaihi amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati Bapak Camat Rokan Patgoto, Bapak Kepala Desa beserta jajaran pemerintahan desa, dan juga yang kita muliakan para guru-guru kita, ustadz dan ustazah, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di lingkungan kita, dan terkhusus juga kepada jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir dalam gerakan salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, barang siapa yang bangun di subuh hari, maka Rasul mendoakan kita semoga Allah memberkati kita. Keberkahan yang dulu kalau orang tua kita, Pak, taunya dulu kalau bangun kesiangan rezeki dipatok ayam, betul deh. Betul. Jadi bida pepatah orang-orang tua kita dulu itu betul. Orang yang bangunnya kesiangan, yang bangun tanpa mengingat Allah, yang bangun tanpa zikir kepada Allah, mengingat Allah itu banyak. Salah satunya salat subuh, itu wajib. Maka hari-harinya akan dipenuhi dengan kegalauan, gelisah, dan kemalasan dalam hidupnya. Ada orang yang bangun jam 7, langsung ambil kopi, ambil rokok, langsung ngeluh, oh hidup ini susah. Ada enggak? Ada. Alhamdulillah kita yang bangun subuh ini berkah. Berkah tidak bisa dilihat dari materi yang kita dapat, tapi insya Allah umur yang kita punya itu berkah, keluarga yang kita punya sehat semua, aman sentosa, anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kajian kita, silahkan diminum Pak kopinya. Ini kalau dengan kopi nanti tidak hilang rasa ngantuk, berarti harus saya gas dengan suara lagi. Ya Pak. Kalau saya biasa ceramah itu suaranya memang besar. Ya, karena kalau sudah megang mic seorang ustadz itu raja. Nggak ada yang bisa menurunkan ustadz. Betul Bu? Bu? Nah, alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Syukur ini dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Maka mereka yang mendapat nikmat terucap di alhamdulillahi rabbil alamin, lisannya bersyukur, dengan hati kita selalu ridho. Orang yang bersyukur kepada Allah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, hati selalu ridho, diaplikasikan dengan amalan sehari-hari. Ini baru orang yang bersyukur. Ketika harga sawit turun, alhamdulillah. Wah, ini kan udah naik ini. Ridho kita harga sawit itu turun, bahwasanya Allah sudah berikan rezeki kepada kita, tapi aplikasikan dalam kehidupan. Orang yang sehat badannya, ketika azan berkumandang, dia tidak berada di tempat tugasnya yang membutuhkan dia harus tugas, tetapi ketika dia bebas, ketika dia azan berkumandang, Allahu Akbar, orang yang sehat badannya sebagai laki-laki maupun perempuan akan melangkahkan kakinya ke masjid karena badannya sehat. Orang yang sehat badannya ketika ada pengajian, ketika ada ceramah agama, ketika ada tabligh akbar, dia akan datang.
mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Makanya ulama kita membagi ada dua keberkahan kalau kita itu diberkahi oleh Allah. Satu, ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Kalau dengan nikmat yang Allah berikan, kebun sawit yang luas, rumah yang besar, anak yang soleh-soleha insya Allah, tapi kebaikan kita tidak nambah, belum tentu berkah. Itu yang pertama, ukur. Yang kedua, ziyadatul khair. Yang kedua, as-sa'adah, bahagia kita. Jadi ada orang yang rezekinya hanya cukup dapat untuk makan, dapat untuk anaknya sekolah, tapi rumah tangganya bahagia. Ini berkah, Pak. Menerima hasil kebunnya apa adanya dengan kebahagiaan, ini rezeki dari Allah, berkah. Jadi habis ini ukur nikmat yang kita punya. Satu, bertambah tidak kebaikan. Yang kedua, bahagia tidak dengan nikmat itu, insya Allah. Siapa yang menurunkan kebahagiaan, Pak? Allah. Kebahagiaan tidak akan kita dapat, kita beli pun, kita cari pun nggak akan dapat. Yang menurunkan kebahagiaan dalam hati kita itu Allah. Orang yang turunkan kebahagiaan oleh Allah adalah orang-orang yang diberkahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan doanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pagi ini jamaah yang hadir di sini maupun mereka yang sholat subuh, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada dua nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata-kata uswatun. Ada berapa nabi dan rasul, Pak? 26, 25, jangan ditambah. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Hanya dua disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata-kata uswatun. Uswatun artinya apa? Suri tauladan. Satu, Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita sholat, ketika kita berselawat kepada Rasulullah, kita iringi dengan selawat kita kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa? Karena dua nabi inilah nabi yang betul-betul dikasih oleh Allah, kekasih Allah, karena banyak menghadapi tantangan dan ujian dalam hidupnya. Jadi kalau orang banyak diuji oleh Allah, bukan berarti Allah benci. Orang yang banyak mendapat ujian oleh Allah, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah cinta kepada kita. Siapa orang-orang yang paling banyak ujian dalam hidupnya? Adalah para nabi. Yang kedua adalah orang-orang yang soleh. Jadi ada tetangga saya, Pak Ustadz, dia gak pernah sholat, dia tidak pernah untuk acara-acara keagamaan, dia jauh dari Allah, hartanya banyak, rezekinya lancar, mobilnya berganti tiap bulan. Oh, dia ini berkah, Ustaz. Belum tentu. Kenapa Allah ulur nikmat itu? Kata Allah, Allah kasih dulu. Ini orang ini belum tobat juga, dikasih terus oleh Allah. Badannya sehat, dia enggak juga ke masjid, hartanya lancar, tidak dikeluarkan rezeki, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan sedekah, dikasih oleh Allah. Tiba-tiba Allah balikkan dia masuk ke dalam bumi. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang yang paling banyak ujian dalam hidup ini adalah kita, orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat subuh berjamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan mengalami 3 hal dalam hidup ini. Pasti mau tidak mau, ridho tidak ridho, ikhlas tidak ikhlas, pasti akan menjumpainya. Satu apa? Kita pasti berpisah dengan anak kita, berpisah dengan istri kita, berpisah dengan orang-orang di sekeliling kita.
Tapi pada kajian subuh ini kita terfokus kepada mempersiapkan generasi ke depan sebagaimana para nabi dan rasul dulu mempersiapkan generasinya. Ini bapak-bapak kita, orang tua, mohon maaf Pak, orang tua, umur nggak boleh bohong Pak. Nggak mungkin saya bilang bapak orang muda kan. Orang tua kita, orang muda, kurang lebih beberapa tahun lagi, atau habis ini, atau Ustadz duluan, nggak tahu kita. Itu Pak, saya dulu atau bapak dulu? Hah? Ya Bu, ibu mau suami dulu atau ibu dulu? Oh, lihat kebun sawitnya Ustadz ya. Satu, kita pasti berpisah dengan anak kita. Dia hidup, kita hidup. Dia akan berumah tangga, dia dewasa, akan memilih jalannya sendiri. Betul? Nggak bisa kita larang. Tidak bisa kita larang, dia akan pergi meninggalkan rumah kita setelah sampai masanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan berpisah dengan mereka. Anak-anak kita ini, kita yang duluan dipanggil oleh Allah, berarti anak kita tinggal dalam keadaan yatim maupun piatu. Anak kita akan kita tinggalkan di atas dunia ini. Yang kedua. Yang ketiga, atau anak kita dulu yang meninggalkan kita. Ini kasus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan likulli ummatin ajal? Ajal ini apa Ustaz? Ajal kalau secara umumnya kita tahu umur. Ajal ini lebih kepada batas. Setiap umat itu ada batasnya. Oh, kaya kita, gagah kita, apa lagi? Menjabat kita, kuat kita, ingat ada batasnya. Akan tiba masanya badan tidak sehat lagi, akan tiba masanya uang nggak ada lagi, akan tiba masanya kita terbaring hanya di tempat tidur, baru kita teringat, oh dulu kalau saya sehat, saya mau ke masjid, dulu kalau masih ada uang saya akan berinfak, dulu kalau saya kuat, saya akan sekolahkan anak-anak yatim, saya sekolahkan fakir miskin. Itu dulu. Makanya penyesalan itu selalu datang terakhir. Kalau datang di awal apa Pak? Pendaftaran. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya minum dulu ya. Karena kita akan berpisah dengan mereka, maka persiapkan satu, siapkan akidahnya. Akidah ini apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah dari kecil kita tanamkan. Nah, imanmu kepada Allah, imanmu kepada malaikat, imanmu kepada Rasul, imanmu kepada kitab, imanmu kepada hari akhir, imanmu kepada qada baik dan buruknya Allah sudah kita tanamkan. Tetapi ini yang perlu. Anak kita dewasa Bu, Bapak, ketika dia berumah tangga, pasti uang yang dia dapat dari nafkahnya, menafkahi anak istrinya dari harta-harta yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan terjadi kalau dari dini sudah kita didik mereka. Mereka akan menanggung keluarganya, Pak. Mereka akan menafkahi anak istrinya, mereka akan menafkahi keluarga besarnya. Kita didik dulu. Nah, rezeki dari Allah. Setiap solat kita berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tempatmu kami menyembah, tempatmu kami minta tolong. Dua kata-kata ini Pak, sembah dulu baru pertolongan datang. Kita lihat ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail di sebuah gurun pasir yang tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan, air nggak ada Pak, apalagi sate. Lanjut Pak. Nggak ada kehidupan. Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhanku. Oh,
Nabi Ibrahim, Bu. Mau seperti keluarga Nabi Ibrahim, Bu? Hah? Mau? Kok diam? Saya mau seperti keluarga Nabi Ibrahim, Ustadz. Anaknya soleh, banyak keturunan para nabi. Tapi ingat, Bu, Nabi Ibrahim istrinya 2. Langsung diam, Pak. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, setelah dia meninggalkan anaknya di sebuah gurun pasir yang tandus, yang tidak ada kehidupan pada saat itu, Nabi Ibrahim berjalan membelakangi Hajar. Ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam. Tetapi apa doanya Nabi Ibrahim, dipinta oleh Nabi Ibrahim? Ya Allah, saya tinggalkan anak keturunan saya di sebuah gurun pasir yang tandus. Apa kata Ibrahim? Jadikan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Ibrahim nggak minta dulu, Pak, kasih dia rezeki ya Allah, berikan orang-orang untuk bisa memberinya rezeki. Enggak, Nabi Ibrahim minta dulu, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi kegalauan kita, kesusahan dalam hidup kita, apalagi apapun yang menimpa kita, satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu, insya Allah pertolongan akan datang. Sembah dulu, Bu, pertolongan akan datang. Begitu. Ketika Nabi Yakub, ketika maut akan menjemputnya, maka apa pesan dari Nabi Yakub ini? Pesannya, anakku, ya bunayya, wahai anakku, apa nanti yang kalian sembah setelahku? Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, inilah para nabi dulu. Ketika mendidik anaknya, perkenalkan kepada mereka apa yang akan mereka sembah, iman. Mau jadi apa dia setelah itu? Oh, saya berdoa supaya anak saya menjadi hafizah ya Ustadz. Jangan lupa doa, Pak, supaya anak kita ini adalah dari keturunan kita yang mendirikan sholat. Kalau sholatnya lancar, sholatnya dijaganya, insya Allah kehidupannya akan mantap. Kita Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi apa setelah itu? Setelah doa Nabi Ibrahim ini, anak kecil mungil yang bernama Ismail alaihissalam. Jadi bu, abang tukang sate itu dilihat, saya dilihat juga. Gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum menikahi Hajar, dia menikah dengan namanya Siti Sarah. 80 tahun tidak ada keturunan, tapi Nabi Ibrahim nggak pernah lupa berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Bagi kita yang belum ada keturunan, bagi kita yang sudah berusaha berikhtiar belum ada keturunan, Ustaz, minta kepada Allah. Jangan hanya minta, ya Allah karunia saya anak. Jangan, minta kepada Allah, ya Allah karuniai saya anak yang soleh. Karunia ya Allah anak yang soleh, 80 tahun berumah tangga tidak ada punya anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Siti Sarah, lahirlah nabi dari rahimnya Siti Sarah, namanya Nabi Ishak dan Yakub. Jadi ada dua keturunan Nabi. Dari jalurnya Ismail alaihissalam lahir sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Dari jalurnya Ishak Yakub, nabinya Bani Israel. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan generasi kita ini imannya seperti apa. Ini tidak iman kita, anak kita bahkan bapak-bapak ini salat kita menghadap Allah, kita berdoa kepada Allah, tapi ketika rezeki kita dipersempit oleh Allah, ketika rezeki kita Allah uji kita, banyak diantara kita yang mencari selain kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, HP sekarang sudah menjadi bagian dari mencari rezeki. Betul enggak?
Apa Pak rezekinya? Chip Ustaz. Judi. Di sini nggak ada. Karena nggak ada yang megang HP. Setelah ini wallahu alam bissawab. Tim pertama Bu, tanamkan imannya dulu. Nah, mohon maaf para penggemar chip. Haram itu Pak. Anak yang kita makan, kasih makan dari hasil chip, mengalir darahnya. Istri yang kita kasih makan dari chip, mengalir darahnya. Sampai di rumah dia melawan kita. Anak menendang kita, jangan salah. Bukan tidak terdidik, bukan tidak berakhlak, tapi yang mengalir dalam tubuhnya adalah harta dari harta yang haram. Nauzubillah. Itu yang pertama, tanamkan dulu tauhidnya. Yang kedua, kita cepat saya. Akhlak. Akhlak itu apa Pak? Akhlak, Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak itu adalah perbuatan seorang hamba, seorang manusia secara spontanitas. Itu akhlak. Bu, kalau ibu pergi ke ladang atau berjalan di jalan raya, tertendang ibu batu, tersipak batu, yang keluar pertama kali dari mulut ibu itu akhlak. Apa Pak? Jatuh mumbang tahu Pak bahasanya Pak ya? Jatuh mumbang atau apapun batu kecil menimpa kepala kita, yang keluar pertama kali dari mulut kita itu akhlak. Apa yang keluar? Tercipak kita batu di jalan raya itu Allah, berarti itu akhlak, berarti akhlaknya akhlak yang baik. Tapi kalau sudah sumpah serapah yang keluar, ya berarti itulah Bu, gambaran akhlaknya Bu. Satu lagi Bu, ibu kalau mengetes akhlak suami, pulang dia kerja, assalamualaikum, waalaikumsalam, ibu kasih dia air minum nih. Ibu masukkan air, tumben nih ada air minum kata dia kan. Langsung diambilnya dalam keadaan berdiri, contoh nih Bu, diambil dalam keadaan berdiri langsung minum, itulah akhlak suami ibu. Tapi ketika ibu kasih dia air minum, duduk dia, diucapkannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu suami ibu, itu akhlaknya akhlakul karimah. Ini enggak, udah berdiri tangan kiri lagi. Akhlak, kata Imam Al-Ghazali, perbuatan spontanitas seorang hamba itu akhlak. Ketika dia berjalan, ketika dia masuk masjid, ketika dia berdoa, ketika dia berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana akhlaknya? Ingat, ketika spontanitas yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari tangannya, yang keluar dari kakinya, kemana dia? Maka itulah akhlak. Maka anak-anak kita itu dijaga akhlaknya. Ya. Nabi Ismail alaihissalam umur 12 tahun ketika dia berpisah dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Pulang Nabi Ibrahim sedang bermesra-mesraannya dengan anak, Allah perintahkan sembelih ya Ibrahim. Sembelih. Tapi apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kojokan saja, kerjakan perintah Allah itu. Kalau itu memang perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh aku akan sabar. Anak yang sudah dari dalam kandungannya, bahkan jauh hari Nabi Ibrahim sudah doakan supaya jadi anak yang soleh. Ini hasilnya Pak. Mau disembelih pun dia tetap mau selama itu perintah dari Allah. Anak kita umur berapa dah? Suruh sholat saja susah, betul Pak? Jangan ayah susah juga suruh sholatnya Bu. Ya ajakan aja Bu, biar cepat kita. Itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah ngasih batas. Ketika anak dalam kandungan, selalu doakan menjadi anak yang soleh. Tadi alhamdulillah imam kita, ini Ustaz Rafiul Latif ini Pak, imam kita ini insya Allah akhir tahun ini akan berangkat ke Universitas Al-Azhar. Dia sempat belajar sama saya dulu beberapa bulan. Alhamdulillah kita berdoa semoga lahir di negeri kita ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Camat tadi, satu desa satu rumah tahfiz, para penghafal-hafal Al-Quran. Amin. Tapi banyak juga Ustaz penghafal Al-Quran ini Ustaz, banyak penghafal Al-Quran, dia sudah 30 juz, ketika jadi pejabat korupsi juga Ustaz. Jangan salahkan hafal Qurannya Bu. Kenapa? Karena tidak berakhlak. Orang yang berakhlak, anak yang sudah berakhlak, makanya Nabi Ibrahim, nabi-nabi terlebih dahulu ditanamkannya apa? Salat.
Minta kepada Allah, jangan hanya minta jadikan anak saya anak hafiz dan hafizah. Lupa kita. Minta kita kepada Allah, jadikan anak saya adalah mereka yang mendirikan salat. Bu, ibu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama anak di rumah. Bagaimana tumbuh kembang anak ibu? Yang pertama kali akan mendidiknya, memperkenalkan kepada Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Allah. Setelah dia kenal, memperkenalkan ibadahnya. Salat nak, salat nak. Ketika saya tidak ada lagi nanti, ketika kita sudah terbaring, dibawa orang ke masjid, kita berharap yang mensolatkan adalah anak kita. Anak kita, itu yang kita harapkan. Memandikan jenazah kita anak kita, mengkafani kita anak kita. Inilah cita-cita tertinggi yang seharus ditanamkan oleh seorang bapak kepada anaknya. Cita-cita tertinggi ditanamkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Paling tidak nak, walaupun duniamu tidak sukses, walaupun kau bukan PNS, walaupun kau bukan polisi, kau bukan pejabat, bupati, kau bukan camat, tetapi nak, ketika saya meninggal, yang memandikan, yang mengkafani, yang mensolatkan adalah dirimu nak. Ini sukses terbesar seorang orang tua. Tanamkan dari dini. Maka di TPA, di taman-taman pengajian, anak-anak selain diajar belajar Al-Quran, selain diajar menghafal Al-Quran, ajarkan fardu kifayahnya. Karena dia akan tumbuh nanti. Kita orang tua-tua ini Pak, seberapa banyaklah kita di sini. Ketika kita meninggal, siapa yang akan menjadi orang yang akan mengkafan kita? Ya, generasi-generasi muda. Dan insya Allah kita berdoa itu adalah anak-anak kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak kita yang belum berumah tangga. Anak kita yang belum berumah tangga, Bu, Bapak. Nampak di sini ada orang nikah semua. Tapi pemudanya ada sini, Ustaz Rafiq. Oh, aja. Udah diwakili satu, Bu. Bapak, Ibu, ketika mencari menantu, ketika anak kita berumah tangga, tanggung jawab terbesar kita juga ini. Tanggung jawab kita besar juga memastikan anak kita mendapatkan menantu, mendapatkan orang-orang yang pandai dengan agama ini. Paling tidak sholatnya terjaga. Ya, Bu. Sholatnya terjaga. Oh, baca Qur'annya mantap, habis dia Ustaz. Lebih baik, alhamdulillah. Karena kenapa? Kalau sholat sudah kita jaga, lima waktu sudah kita jaga, sholatnya terjaga, insya Allah bisa menjaga anak dan istrinya, apalagi anak kita wanita, bisa menjaga anak kita, insya Allah membimbing anak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Satu tadi apa Pak? Satu, tanamkan akidahnya, iman. Orang yang imannya kuat, mau dia jadi kades, mau dia jadi camat. Ini kita calon mati semua nih Pak, camat. Nah, ya Bu, mau dia jadi bupati, kalau imannya kuat tidak akan tergoda. Apapun godaan uang, apapun godaan kekuasaan, insya Allah selagi itu bukan miliknya, kalau itu haram dia tidak akan makan, kalau itu haram dia tidak akan bawa ke rumahnya. Imannya kuat. Yang kedua akhlaknya. Yang ketiga, Bu, ajarkan anak kita itu akhlak sosialnya. Akhlak kepada Allah mantap Ustaz. Tiap waktu dia ke masjid, jangan lupa ajarkan akhlak sosial. Gotong royong orang kita datang, acara maulid orang kita datang, Isra Mi'raj orang kita datang, YSSB orang kita datang, berbaur kita dengan masyarakat, tetangganya kita ajari bagaimana akhlak dengan tetangga, tidak menyakitinya. Ini kita ajarkan Pak. Kenapa? Karena walau banyak pun keluarga kita, orang yang pertama kali yang tahu ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat bencana alam, orang di sekeliling kita.
Kenapa? Kalau kita tidak ajarkan akhlak sosialnya, dosa dia besok sama temannya, dosa dia sama orang lain. Walaupun ibadahnya mantap, ibadahnya itu luar biasa, tapi selagi belum dimaafkan oleh orang lain, belum termaafkan oleh Allah. Maka Rasul katakan, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling dengki, kata Rasulullah. Jangan kalian saling mengejek. Kenapa? Karena apa yang akan kita keluar dari mulut kita tidak bisa ditarik lagi. Ketika kita meninggal dunia, dosa kita dengan Allah, tidak sholat kita. Ketika kita tahu kita tidak sholat, dan kita ingat berapa waktu kita tidak pernah sholat, kita ganti cukup, insya Allah Allah akan ampuni kita. Dari kita balik, kita hitung berapa sholat yang pernah kita tinggalkan, masih terhitung, Mbak. Kalau kita masih ingat, mulai hari ini diganti. Cara gantinya gimana, Ustaz? Cara gantinya terserah. Baik Bapak Ibu, ketika selesai sholat isya lagi, niatnya mengganti sholat isya saya yang dulu pernah tinggal. Saya sholat zuhur pernah tinggal ya Ustaz, diganti. Kenapa? Semua ini nanti akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Ketika sholat kita ini betul, ketika sholat ini sempurna, insya Allah amalan-amalan lainnya akan sempurna. Tapi kalau dosa kita dengan orang lain, hasad kita, dengki ini perbuatan yang paling merugikan kita. Iyakumul hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Dengki dalam hati kita, jauhi, kata Rasul, karena dia akan memakan kebaikan kita. Ingat, dengki kita kepada orang. Hanya ada tempat kita berdengki itu satu, kepada orang yang menghafalkan, menghabiskan waktunya dengan Al-Quran. Boleh dengki dengan itu, Bu, boleh. Yang kedua, ada orang kaya, ada orang berpunya, ada orang berduit, tapi menghabiskan hartanya, menghabiskan duitnya, menghabiskan hartanya di jalan Allah. Dengki kita, boleh, dengan catatan, ya Allah, seandainya saya seperti dia, saya juga akan melakukan hal yang sama. Ini hasad yang dibolehkan. Tapi kalau dengki yang tidak ada gunanya, sholat kita tapi hati kita masih busuk, puasa kita hati kita masih busuk, nggak senang melihat kebaikan orang, nggak senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah, Bu? Senang melihat orang susah, senang melihat orang, wah, apalagi kita sampai berdengki. Ya Allah, hilangkanlah nikmat itu dari dirinya. Na'udzubillah. Kenapa? Sholat kita ini, sholat sepanjang 30 cm, pahala sholat kita, dengki kita dimakan sama api. Dengki kita dimakan habis. Tegak, tunduk, sujud kita jadi sia-sia. Ini harus kita ajarkan kepada anak generasi kita. Berakhlaklah dengan akhlakul karimah. Kalau cari pasangan nak, kalau cari istri nak, cari suami nak, cari yang dekat dengan Allah. Kalau bisa datang dites dia ke rumah, Pak. Besok kalau menantu Bapak dites datang ke rumah, jangan dikasih dengan biaya walimahan yang mahal. Ini biaya walimahan harus dapat segini lah, 50 juta nak, untuk anak saya 60 juta. Ketika malam minggu dibonceng gratis. Betul. Orang mau halal mahal, ketika mau nikah mahal, dibawa malam minggu gratis. Cor-coreng muka seorang bapak seperti itu. Datang dia ke rumah, Pak Imam. Ini Pak, saya mau meminang anak Bapak menjadi istri saya. Oke. Sholat kamu. Sholat, Pak. Nah, itu tanya dulu, Pak. Sholat kamu. Walaupun dia datang dengan seragam, tanya sholatnya dulu. Datang dengan seragam, walaupun ada senjatanya, walaupun dengan mobil mewah, datang dia ke rumah, tanya sholat. Jangan sampai nanti anak kita menyesal, ulah kita hanya mengejar harta. Ada hafalan Quran kamu? Ada sedikit, 30 juz, enggak, juz 30. Alhamdulillah. Apa? 3 kul, Pak. Baca kul.
Lihat baca Al-Qur'annya, betul baca Qur'annya. Alhamdulillah. Nak, memang kamu ini calon idaman bapak, nak. Udah sholat, baca Qur'annya mantap. Rupanya dia lihat ke jendela ada Pajero di luar. Berarti beruntung dia nih, orang kaya, kaya dunia, kaya akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, anak kita tauhid, yang kedua akhlak sama Allah, yang ketiga akhlak sesama manusia kita ajarkan. Kenapa? Karena dia akan berpisah. Kita mati duluan Ustaz, anak kita sudah kita didik tadi, alhamdulillah mengalir pahalanya. Di dalam kuburan kita tidak bisa beramal, kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa sedekah, kita tidak bisa ngaji. Tetapi anak kita setiap malam baca Yasin, anak kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kuburan orang tuaku taman dari taman surga. Itu ibaratkan kita di tengah padang pasir yang tandus, Pak. Banyak panasnya minta ampun, tiba-tiba datang semburan air dingin yang luar biasa. Begitulah orang tua yang ada di alam barzah. Tetapi anak yang kita tinggalkan, kita titipkan harta, belum mati kita, dia udah berkelahi dengan harta itu, Pak. Apalagi kita sudah meninggal, habis harta tadi dibekelahikannya. Dia tidak tahu bagaimana ilmu faraidnya, ilmu mawarisnya, bagaimana pembagiannya. Yang penting ini untukku, ini untukmu. Akhirnya berkelahi sampai na'udzubillah, bahkan sampai yang masuk penjara karena harta. Orang tua di alam barzah menyesal. Jangan sampai kita yatim di alam barzah karena tidak ada yang mendoakan kita. Anak umur 7 tahun kata Rasul, suruh dia sholat. Nak sholat. Kalau dia tidak mau ajarkan, umur 10 tahun, kalau dia tidak mau sholat, apa kata Rasul? Fadribu, pukul kakinya. Sholat. Ketika dia masuk SD, ketika dia tamat SD, masukkan ke sekolah agama, pondok pesantren. Sini ada pondok pesantren Pak Imam. Belum, masukkan ke Darul Azhar Rokan. Tahu pesantren itu, Bu? Belum? Kan jalan ke Rokan. Itu ada pondok pesantren baru insya Allah, Bu, namanya Darul Azhar Rokan. Siapa pimpinannya, Ustaz Rafi? Oh, Ustaz Aksi Indosiar. Memandai aja Ustaz Rafi ini. Saya pernah di aksi, Bu, tapi kalah karena saya lihat orang training nggak ada yang SMS. Karena belum kenal ya. Jadi Bapak Ibu, saya minta doanya. Insya Allah kalau sesuai rencana kita 2023 insya Allah akan menerima santri dan santriwati baru. Pondok pesantren Darul Azhar Rokan yang ada di Desa Rokan Kotorwang. Kalau Ibu pergi ke Desa Rokan Kotorwang, setelah istana ada jembatan gantung. Lewati jembatan gantung, ada nanti sedikit ada sebelah kanan. Insya Allah besok kalau fisiknya sudah jadi, semua sudah oke, akan kita bikinkan alamatnya nanti. Akan bikinkan pamfletnya. Insya Allah bisa Bapak Ibu untuk bisa datang ke sana, melihat dan mendoakan. Mana pagi yang berbahagia ini turun 2 malaikat. 2 malaikat turun, kita berdoa. Saya minta doanya saja, Bu. Saya minta doanya, minta Al-Fatihahnya. Semoga apa yang sudah kita bangun, orang-orang yang berinfak dan bersedekah untuk apa yang kita bangun yang saat ini dan ke depannya, supaya lancar pembangunannya dan sehat badan kita, sama-sama seperti yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Untuk itu saya minta pada pagi ini Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Karena ini mau siang. Itu tadi, Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah. Doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tempat gersang dan tempat yang tidak ada air di sana
menjadi tempat yang setiap tahun dikunjungi oleh jutaan manusia, namanya Mekah Mukarramah. Nabi Ibrahim sendiri yang berdoa dulu, ya Allah, faj'al af'idatan minan nas, jadikan hati manusia itu cenderung ke tempat itu. Sampai sekarang kalau udah hati kita cenderung, hati kita sudah cinta, insya Allah tidak ada bisa yang melarang. Betul? Sampai saat ini orang akan menghabiskan harta bertahun-tahun menunggu haji untuk sampai ke tempat itu, bertahun-tahun mengumpulkan duit untuk sampai ke tempat itu. Insya Allah banyak di antara kita ini yang hari ini mampu, tetapi afidatan, kecenderungan itu belum ada. Dulu Nabi Ibrahim sudah doakan, semoga kita cenderung sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah. Di sana kita bisa ziarah ke Mekah, ziarah ke Madinah, lihat kuburannya Rasulullah. Berkat apa dulu? Doa. Apalagi warzuqhum minas samarat, kata Nabi Ibrahim, anugerahkan ke mereka rezeki. Sekarang Arab ini luar biasa, Bu. Di mana-mana sekarang Arab menguasai. Klub-klub bola dibeli oleh Arab. Manchester City, apa lagi? Newcastle United, PSG. Tahu Ustaz, apa cinta bola? Berkat apa dulu? Tandus dulu, Bu. Didoakan oleh Nabi Ibrahim, sekarang kaya rayanya. Cuma satu minta Nabi Ibrahim, supaya mereka bersyukur. Sekarang ada yang anti Arab. Ada anti Arab, ada anti budaya Arab. Nggak mau, jangan ke Arab-Araban. Kalau duitnya mau ya, investasi mau dari Arab. Inilah kesimpulan dari kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Nabi kita dulu, kalau dia mau minta kepada Allah langsung dikasih oleh Allah. Tapi dia usaha dulu, doa dulu. Susah hidup kita, galau pikiran kita. Satu, nggak ada tempat untuk memaling, nggak ada tempat untuk menenangkan ketentraman hati kita kecuali Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Apapun kegalauan kita, dirikanlah sholat, insya Allah hidup kita akan tentram. Aqimis sholah. Apalagi setelah itu banyak ayat-ayat ini. Aqimis sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Kenapa Allah sandingkan hanya orang-orang yang menjaga sholatlah yang bisa membayar zakat? Kalau bayar zakat berarti orang berlebih, Pak. Ada orang miskin bayar zakat? Enggak ada. Orang yang bayar zakat ada orang yang berlebih hartanya. Kenapa dia bayar zakat? Allah sudah sandingkan. Jadi orang terjaga sholatnya, insya Allah berlebih kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang betul datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya mohon dimaafkan. Maafkan, Bu. Maaf. Untuk itu kita berdoa sebelum kita cicipi sate ini. Kita berdoa kepada Allah. Kita doa hari ini. Doa kita, niat kita satu, semoga Allah berikan kesembuhan bagi kita yang sakit. Yang kedua, semoga Allah berikan kelapangan bagi kita yang sempit. Yang ketiga, semoga Allah berikan kemudahan kita untuk mendidik generasi anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, Ya Allah berikan kemudahan bagi kami untuk berbakti kepadanya, Ya Allah. Ya Allah, bagikan kemudahan kepada kami untuk berbakti dan memuliakan, Ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah tiada, jadikan kuburannya taman dari taman surga. Ya Allah, Ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang-orang yang ada di sekeliling kami, dosa-dosa saudara kami. Ya Allah, sebagai seorang suami, Ya Allah, kami belum sempurna mendidik anak dan istri kami, Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sebagai seorang istri kami belum sempurna melayani suami dan mendidik anak kami, Ya Allah, ampuni kami, Ya Allah. Ya Allah, kalau tidak ada ampunan darimu, Ya Allah, sungguh kami orang-orang yang merugi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa afiatan fi jasadina, wa ziyadatan fi ilmina, wa barakatan fi rizkina, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi samina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atim lana ya Allah bi husnil khatimah, wa la tatim lana ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang, ya saya mohon dimaafkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.